Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang kisah Sahuran Lemah Kuburan. Cerita misteri ini bersumber dari catatan Yohanes. Lalu seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin harap kalian semua sehat ya, dan masih semangat dalam mendengarkan cerita-cerita horor. Cerita kali ini Mimin angkat dari kisah nyata. Namun, nama, tempat, ataupun hal-hal yang lain yang mengandung unsur sensitif akan Mimin samarkan. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, Mimin mulai ceritanya. Sebelumnya berdoa dulu ya sebelum mendengarkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Mas, itu tanah apa sih? Tanya Ira kepada suaminya sambil terus menyapu teras depan rumahnya. Mungkin debu dek, soalnya sekarang musim angin gending. Jawab singkat selamat suaminya. Kecurigaan Ira kembali muncul saat dia kembali menemukan sahuran tanah-tanah seperti tanah kuburan di depan teras warungnya. Namun saat mencoba bilang ke Slamet, omongannya selalu ditepis oleh suaminya itu. Tidak usah berpikir aneh-aneh, cuman debu kok, tepis Slamet. Hari-hari terus berjalan. Sahuran tanah tersebut masih berserakan di depan rumah dan teras warungnya. Hingga pada suatu malam, Slamet bermimpi dikejar sosok kera hitam, namun berkepala manusia. Meskipun wajahnya sedikit ngeblur, namun Slamet bisa memastikan bahwa sosok itu benar-benar berkepala manusia. Oke, kembali ke mimpi Slamet ya. Di mana dia berada di suatu hutan di antara pohon-pohon besar yang mengelilinginya. Di saat Slamet lari, sesekali dia menoleh ke belakang. Dia melihat banyak sekali sosok kera yang mengejarnya, hingga dia tidak bisa menghitungnya lagi. Dia lari menjauh. Dia terabas semua yang ada di depannya, tidak terkecuali rumput alang-alang. Hingga pada saat dia terkepung, dia lihat dengan seksama satu sosok kera yang akan menyerangnya. Kok mirip? Gumam Slamet dengan badan yang terus gemetar. Perlahan-lahan sosok kera tersebut berjalan mendekati Slamet. Dengan mulut menganga dan mata melotot berwarna merah, kera tersebut melompat ke arah dada Slamet. Persis di sana, di dadanya, kera tersebut mencakar-cakar tubuh Slamet hingga membuat Slamet jatuh tersungkur. Setelah satu kera berhasil membuatnya terjatuh, kemudian muncul kera-kera yang lain yang ikut menyerangnya. Ah, tolong! Serangan kera-kera tersebut hingga membuat Slamet terbangun dari tidurnya. Slamet mencoba duduk dengan nafas yang terengah-engah. Kemudian dia beristighfar. Kenapa kamu mas? Kata Ira. Barusan saya bermimpi dikejar kera dek. Jawab Slamet. Lalu Slamet diam sejenak, mengatur nafas sebelum melanjutkan ceritanya. Dada saya dicakar-cakar dek. Slamet melanjutkan ceritanya. Akhirnya Ira pun duduk menemani suaminya bercerita sambil sesekali menenangkan. Kemudian Ira memberinya segelas air putih agar suaminya lebih tenang lagi. Setelah tenang, Ira menyuruh Slamet melanjutkan tidurnya, lalu disusul dengan Ira. Paginya Ira kembali mendapati teras depan rumahnya penuh dengan tanah. Perasaan curiga timbul dalam hatinya.
Namun, siapa yang menabur tanah itu masih terus menjadi pertanyaan bagi Ira. Singkat cerita, dagangan bakso miliknya perlahan mulai sepi. Setiap hari selalu tersisa banyak. Kadang, dalam sehari hanya laku 1 porsi saja. Setiap malam setelah menutup warung, Ira dan Slamet selalu bercerita tentang keadaan warungnya yang setiap hari semakin sepi. Rasa curiga Ira selama ini akhirnya terjawab setelah Slamet menceritakan sosok kera berkepala manusia yang ada di mimpinya beberapa hari lalu. Wajahnya itu mirip banget dik sama Mas Sugeng dik, jelas Slamet. Hah? Yang bener kamu mas, jangan asal menuduh orang, jawab Ira. Iya dek, aku masih ingat, tegas Slamet. Slamet terus meyakinkan Ira bahwa apa yang dia lihat di mimpinya itu benar-benar Mas Sugeng, tetangga sebelah warung baksonya. Antara percaya dan tidak, karena sebenarnya Mas Sugeng ini selalu menunjukkan perilaku baik kepada keluarga Slamet. Terlebih istrinya, Mbak Reni, beliau bersahabat baik dengan Ira. Seringkali ketika Ira mengalami kesulitan, Mbak Reni selalu membantu Ira. Dan sering juga Mbak Reni ini ater-ater beberapa makanan kepada keluarga Slamet. Ater-ater yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu memberi. Singkat cerita, hingga suatu ketika Mbak Reni ater-ater jenang sapar kepada keluarga Slamet. Dan setelah jenang sapar itu dimakan oleh Ira, malam harinya dia mengalami sakit. Langsung saja Slamet membawanya ke dokter umum. Beberapa hari berselang, bukannya sembuh, malah penyakit Ira semakin parah. Rasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum di bagian perut. Setiap pukul 4 sore dan 12 malam selalu dirasakan Ira setiap hari. Dan beberapa hari kemudian perut Ira membesar. Karena merasa aneh dan juga karena mendapat saran dari beberapa tetangga, termasuk juga Mbak Reni dan juga Mas Sugeng, akhirnya Slamet membawa Ira ke orang pintar. Sebut saja namanya Kiai Hasyim. Di sana Slamet menjelaskan beberapa keluhan yang dirasakan Ira. Di tengah-tengah penjelasan Slamet, tiba-tiba Kiai Hasyim memotong omongan Slamet. Kamu pernah berbuat salah kepada siapa, Li? Tanya Kiai Hasyim. Tidak tahu Kiai, sepertinya sih tidak ada, jawab Slamet sambil berpikir dan terus flashback. Coba kamu ingat-ingat lagi Le, kata Kiai Hasyim. Slamet terus mengingat, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Hingga akhirnya Kiai Hasyim kembali bilang, coba tanya kepada istrimu juga. Dia pernah berbuat salah kepada siapa? Setelah bicara, Kiai Hasyim memejamkan matanya sebentar. Lalu, begini saja, ini dibaca. Lalu kamu meminta maaf kepada orang yang pernah datang ke mimpimu, kata Kiai Hasyim sambil memberikan selembar kertas berisikan bacaan ayat suci Al-Quran. Tidak khayal membuat Slamet kaget. Kok bisa? Kenapa bisa tahu masalah mimpiku? Loh, kenapa bisa tahu masalah mimpiku? Gumam Slamet dalam hati. Singkat cerita, sepulang dari rumah Kiai Hasyim, Slamet menceritakan semua omongan Kiai Hasyim kepada istrinya. Ya Allah, iya mas. Aku kapan hari pernah bercandain Mbak Reni, tapi dia sepertinya sakit hati gitu sama bercandaanku.
Padahal niatanku cuma bercanda loh. Jelas Ira. Ya udah, biarin. Sudah kejadian kok. Sekarang ini dibaca. Besok sama-sama minta maaf ke Mbak Reni ya. Sama juga sama Mas Sugeng, kata Slamet sembari memberikan selembar kertas dari Kyai Hasyim. Ira mengangguk, lalu perlahan membaca bacaan yang ada di kertas tersebut. Kemudian Ira tertidur. Besok paginya, Ira bangun seperti biasa. Perutnya yang membuncit berangsur-angsur menyusut. Meskipun ya tubuhnya masih lemas. Selama Ira sakit, hampir seminggu dagangan baksonya tutup. Pemasukan tidak ada. Mereka hanya mengandalkan sisa uang dari dagangannya yang lalu. Singkat cerita, setelah Ira benar-benar sembuh dari penyakitnya, Slamet mengajaknya ke rumah Mbak Reni dan juga Mas Sugeng. Slamet berniat meminta maaf atas kesalahan Ira kepada Mbak Reni. Sesampainya di rumah Mbak Reni dan Mas Sugeng, mereka disambut baik oleh Mas Sugeng. Obrolan pun dimulai. Ira mulai menjelaskan kesalahannya kepada Mbak Reni. "Ya, tidak apa-apa, Ra. Lawong cuma bercanda kok," jawab Mbak Reni. Dengan legowo, Mbak Reni memaafkan kesalahan Ira. Begitu juga dengan Mas Sugeng. Sudah tidak ada lagi rasa curiga. Mereka pun pulang dengan perasaan senang. Lalu besoknya, Ira dan Slamet kembali membuka warung baksonya. Dan sudah tidak ada lagi sahuran lemah kuburan di warungnya. Tiba-tiba setelah 3 hari warungnya buka. Kebetulan selama 3 hari itu jualannya laris. Ira pun kembali mendapati ada banyak tanah berserakan di teras depan warungnya. Ira pun bingung. Masa sih ini ulah dari Mas Sugeng dan Mbak Reni lagi? Gumam Ira dalam hatinya. Mas, kesini. Ira memanggil Slamet. Maksud hati ingin menunjukkan sahuran tanah-tanah itu kepada suaminya. Mendengar Ira memanggilnya, Slamet langsung bergegas menemui Ira. "Apa, Dek?" tanya Slamet. "Mas, lihat ini," kata Ira sembari tangannya menunjuk ke arah teras depan warungnya yang sudah banyak tanah. Slamet diam sejenak. Dia seperti memikirkan sesuatu. Kemudian Slamet kembali masuk ke dalam warungnya. Lalu dia kembali ke depan sambil membawa sapu. "Biarkan saja, sudah tidak usah dipikir," kata Slamet sambil membersihkan tanah-tanah yang berserakan di warung baksonya. Ira hanya diam. Sesekali ia menghela nafas panjang. Singkat cerita, pukul 10 pagi warung baksonya buka. Dan hingga sore hari hanya laku 2 porsi saja. "Sepertinya tanah tadi itu dibuat menyembuhkan warung ini lagi, Mas," kata Ira. Mendengar omongan Ira, Slamet hanya tersenyum. "Jangan sabar-sabar terus, Mas," kata Ira dengan nada yang sedikit meninggi. "Iya, mau bagaimana lagi, Dek?" jawab Slamet. "Gimana sih? Coba berangkat ke Kyai Hasyim lagi. Tanya-tanya cara memagari warung ini," jawab Ira. Slamet mengangguk. "Besok saja ya," jawab Slamet sambil melangkah ke depan warungnya. "Tutup saja ya, Dek," kata Slamet ke istrinya sambil teriak. "Terserah kamu," jawab Ira juga dengan teriak. Dengan perasaan kesal, Ira menemani Slamet menutup warungnya. Kemudian Ira langsung bergegas pulang ke rumahnya.
yang kebetulan rumahnya itu ada di belakang warungnya. Hari-hari selanjutnya warungnya masih saja sepi. Itu semua karena Slamet yang masih belum pergi ke rumah Kiai Hasyim. Setiap hari suasana di dalam rumahnya selalu panas. Ira dan Slamet selalu bertengkar karena masalah sepele. Hal itu juga dikarenakan warungnya yang setiap hari selalu sepi. Hingga pada suatu malam, Ira bermimpi melihat pocong. Pocong itu berada di depan pintu warungnya yang membelakangi Ira. Ira diam terpaku. Dia kaget melihat ada pocong di depan matanya. Tahu Ira sedang memperhatikan pocong itu. Tiba-tiba pocong itu menoleh ke belakang, melihat tajam Ira. Sontak membuat Ira ketakutan. Dia mundur hingga tidak terasa tersandung kursi yang membuat dia terjatuh dalam posisi duduk di bawah. Pocong tersebut langsung membalikan badannya, terbang perlahan mendekati Ira. Terus saling menatap. Tatapan tajam dari pocong tersebut membuat Ira menangis. Tiba-tiba pocong itu berbelok ke arah tempat baksonya. Dia buka tutup dandangnya lalu meludahi kuah baksonya. Jangan, jangan. Ira terus menjerit, memohon agar pocong itu tidak merusak baksonya. Dek, bangun, bangun dek, sudah subuh, kata Slamet sambil menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Aneh menurut Slamet, karena Ira bangun dengan keadaan capek, lalu nafasnya terengah-engah. Kenapa kamu dek? Tanya Slamet. Saya bermimpi mas, di warung ada pocong mas, jawab Ira. Lalu Ira menjelaskan mimpinya. Selesai mendengarkan penjelasan dari Ira, Slamet pun menyuruh Ira melakukan sholat subuh terlebih dahulu. Ira beranjak dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi, sekalian mengambil wudhu. Setelah itu melakukan sholat. Sehabis sholat, Ira pun berzikir. Di tengah zikirnya, tiba-tiba Ira lari, beranjak dari tempat sholatnya sambil berteriak, "Mas, mas, mas!" Sambil lari, Ira terus teriak. Sesampainya di ruang tengah, Ira duduk di sebelah suaminya. "Ada apa? Bikin rame saja," kata Slamet. Ada pocong mas," jawab Ira. "Mana ada pocong, ngide aja," kata Slamet. "Sumpah mas, dia nangis sewaktu saya berzikir," kata Ira menegaskan kepada Slamet. Terus kata Slamet lagi. Kemudian Ira menjelaskan bahwa pocong itu datang dalam keadaan terlentang di depannya. Dia juga menangis sambil meminta tolong kepada Ira untuk dilepaskan tali perjanjian dengan dukunya. Karena takut, Ira lari dan tidak melanjutkan zikirnya. "Tidak bilang ke kamu siapa dukunya?" tanya Slamet. Ira hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu Ira menyuruh suaminya untuk segera datang ke Kiai Hasyim. Takut nantinya santet itu merembet ke anaknya. Sore harinya setelah menutup warung, Slamet dan Ira berangkat ke rumah Kiai Hasyim. Sesampainya di sana, mereka menjelaskan kepada Kiai Hasyim tentang keanehan yang dialami istrinya. Kiai Hasyim hanya diam sambil tersenyum. Kemudian Kiai Hasyim masuk ke kamarnya. Lama mereka menunggu. Setelah itu Kiai Hasyim keluar dan memberi mereka air dalam plastik kecil. Kuncinya sabar. Sudah, jangan pedulikan siapa yang mengirim santet. Pokoknya kalian semua selamat. Serahkan semuanya kepada Allah, kata Kiai Hasyim
Lalu sambil duduk, Kyai Hasyim melanjutkan omongannya. Air itu untuk diminum satu keluarga, termasuk anak kalian juga ya. Selama dan Ira mengangguk dan tidak lama berpamitan untuk pulang. Pokoknya jangan sampai dendam, kata Kyai Hasyim berpesan kepada Slamet dan Ira. Kemudian Slamet dan Ira pun pulang. Sesampainya di rumah, Ira dan Slamet meminum air dari Kyai Hasyim. Juga sebagian diberikan kepada anaknya. Keesokan harinya, Ira kembali dikagetkan dengan tanah yang masih disaurkan di depan warungnya. Dan kali ini juga disaurkan di teras depan rumahnya. Ira hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil terus menyapu tanah-tanah itu. Apa iya ini tanah kuburan? Gumam Ira dalam hati sambil tetap menyapu. Setelah membersihkan rumah dan menyiapkan segala sesuatu untuk dagangan baksonya, Ira dan Slamet membuka warungnya. Di saat Slamet membuka warungnya, mereka dikagetkan dengan suara ledakan di atas genting warungnya. Keras sekali bak suara petir. Meskipun awalnya kaget, namun mereka berusaha tetap tenang dan terus bersolawat dalam hati sambil membuka warung baksonya. Hari itu dagangannya berjalan lancar. Meskipun tidak habis, setidaknya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Hari itu mereka sangat senang dan berniat datang lagi ke rumah Kyai Hasyim. Namun hari demi hari mereka seperti dibuat sibuk, hingga lupa tidak ke rumah Kyai Hasyim. Hingga sampai pada suatu ketika mereka mendapat telepon kalau Kyai Hasyim meninggal dunia. Penyesalan langsung datang dalam hati mereka. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung berangkat ke rumah Kyai Hasyim. Singkat cerita, sepeninggalan Kyai Hasyim, keadaan warungnya semakin morat-marit. Setiap hari sepi pembeli. Pertengkaran antara Slamet dan Ira semakin sering terjadi. Karena tidak kuat lagi, akhirnya Slamet memberanikan diri menemui Mas Sugeng. Mas, tidak usah menutup rezekinya orang. Mending kamu langsung bunuh saja saya. Bertengkar sama saya, Mas, kata Slamet. Mas Sugeng hanya senyum-senyum tipis sambil sesekali menghisap rokoknya. Cara, yaitu bertengkar untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kedua belah pihak membawa celurit, dan yang meninggal dunia adalah yang kalah. Slamet yang geram langsung duduk di depan Mas Sugeng. Kemudian menunjuk wajah Mas Sugeng dan berkata, "Kamu buat warungku sepi, maksudmu apa, Mas? Saya kan sudah meminta maaf." Mas Sugeng hanya diam sambil tetap senyum-senyum tipis. Slamet yang terus mengomel-ngomel membuat Mas Sugeng angkat bicara. "Sakit hatinya istriku karena istrimu dipermalukan di depan orang banyak," kata Mas Sugeng. "Lalu maumu apa, Mas?" tanya Slamet. "Lihat saja, istrimu apa istriku yang meninggal dunia dulu," jawab Mas Sugeng. Tidak khayal, jawaban Mas Sugeng membuat Slamet begitu kaget. Namun Slamet tidak tinggal diam. "Tak serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Mas. Yang Maha Kuasa tidak tidur. Yang Maha Kuasa tahu siapa yang benar," kata Slamet sembari berjalan pulang ke rumahnya. Mas Sugeng hanya tertawa keras. Setelah kejadian itu, Slamet menjadi sabar. Dia juga menyuruh istrinya untuk tetap sabar saja. Slamet tidak ingin membalas dengan metode santet juga, karena takut dengan karma buruk. Warungnya selalu rugi, hingga tidak ada lagi yang dibuat modal untuk jualan.
Slamet pun duduk sambil merenung. Ya Allah, modal saya sudah habis. Saya harus gimana? Gumam Slamet dalam hatinya. Hari itu mereka tutup. Mas, kalau gini terus besok mau makan apa? Kata Ira. Saya juga bingung, Dek. Serahkan semua ke Yang Maha Kuasa saja ya, Dek. Jawab Slamet. Ira pun mengangguk sambil mengeluarkan sedikit air mata. Karena saya ini, Mas, kata Ira sambil terus menangis. Sabar ya, Dek, nanti pasti bakal menemukan jalan. Karena kekurangan modal, mereka memutuskan tidak berjualan bakso seperti biasanya. Mereka hanya mengandalkan keahlian Slamet di bidang elektro demi mendapatkan uang untuk makan sehari-hari. Mereka sudah lagi tidak mempedulikan Mbak Reni dan Mas Sugeng lagi. Sejak meninggalnya Kiai Hasim, mereka hanya mengandalkan kesabaran saja, dan biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas perbuatan santet Mas Sugeng dan Mbak Reni. Dan benar saja, karma selalu ada. Pada suatu ketika, di mana saat makan malam, Mbak Reni hanya diam, terpaku di tempat duduknya, dengan mata melotot dan mulut terbuka. Apsaap adalah seperti melamun, namun sudah tidak sadarkan diri, semacam kerasukan jin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu, hingga membuat Mbak Reni mengembuskan nafas terakhirnya. Slamet mengingatkan Ira untuk tidak ada perasaan dendam kepada keluarga Mas Sugeng. Dia menyuruh Ira, istrinya, untuk tetap datang melayat bersamanya. Maafkan ya jika istriku punya salah, kata Mas Sugeng dengan matanya yang berkaca-kaca. Iya Mas, yang sabar ya, jawab Ira. Setelah acara penguburan, mereka berdua langsung pulang ke rumah. Mudah-mudahan sudah selesai ya Mas, kata Ira kepada Slamet sepulang dari ngelayat. Iya, amin Dek, jawab Slamet. Singkat cerita, ternyata prasangka mereka salah. Mas Sugeng tidak berhenti mengirim santetnya. Dia terus berusaha menyakiti Slamet dan juga Ira. Kali ini bukan lagi lewat metode saluran lemah kuburan, tapi melalui metode panah. Di mana pada suatu malam, ketika Slamet hendak membeli rokok, Slamet melihat ada orang sedang duduk seperti semedi di tengah sawah. Karena penasaran, Slamet mendekati orang itu. Saat semakin dekat dengan orang itu, Slamet kaget. Loh kok Mas Sugeng? Gumam Slamet dalam hati. Di mana setelah bersemedi, Mas Sugeng mengambil sesuatu seperti busur panah dan anak panah. Di mana ujungnya diberi telur yang dililiti bunga melati. Dan cerita pun selesai. Oh ya, untuk nama tokoh adalah nama samaran ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesamaan nama dan juga nama tempat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.